bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan? Tadi saya maaf menyela. Jadi supaya saya itu tadi karena mendengar perkenalannya dari TK, dari SD. Oh, oke, ini harus ada pengaplikasiannya yang real di TK dan di SD seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya. Ya, Bu siapa? Maaf tidak terlihat. Sebentar, Bu. Ada Bu Eta ya? Iya, Bu Eta silahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah, saat ini kan kalau di Google itu kan banyak sekali ya cerita ya. Ketika anak-anak kita meminta kita bikin satu tema aja ya, tolong coba bikin puisi atau cerita ya, temanya apa gitu loh. Ternyata mereka itu malah melihat googlingnya. Soalnya apa? Kemarin itu pengalaman kemarin, anak-anak itu kan saya suruh menggambar ya, menggambar tentang ini, belajar daring. Apa yang saya lihat dari gambar yang mereka kirimkan, hampir 50% gambarnya kok sama. Gambarnya ini kok sama. Saya kira satu orang ya, ternyata setelah saya lihat beberapa anak, persis sama, cuma berbeda-beda warnanya aja. Saya jadi mikir, saya kasih tema tuh maksud saya itu, kamu carilah inspirasi gitu ya. Nah, ternyata malah Glenn persis gambarnya dan ternyata sama semua anak lah. Kejadiannya saya tahun kemarin pernah menyuruh misalkan nulis puisi tadi, kok malah googling menuliskan apa yang ada di internet itu loh. Jadinya repotnya sekarang tuh anak-anak malah nggak mau mikir, malah googling gitu. Itu ya yang menjadi keprihatinan saya saat ini. Itu ya, aja. Sama Bu, itu juga sebenarnya saya juga sedih. Mahasiswa sekarang juga semuanya copy paste gitu ya. Jadi kadang tuh sedihnya di situ. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Bu, karena kegampangan yang kita kemudahan yang kita miliki saat ini gitu kan, kemudahan yang dimiliki saat ini tuh membuat anak-anak ini jadi copycat, jadi seragam gitu loh. Jadi mereka ya hanya itu yang mungkin malah dengan menciptakan creative writing ini mungkin dimulai dengan cara yang kalau dulu waktu saya jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton drama Korea ya, ini sedikit ini drama Korea. Kalau ada anak kecil dulu, kalau di sekolah di Korea itu biasanya anak kecil itu diminta untuk menulis jurnal harian yang berhubungan dengan dirinya sendiri, perasaannya hari itu, apa yang dilakukan hari itu, seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dimulai dengan hal yang sederhana seperti ini, tapi jangan dinilai. Jangan. Jadi bias buat mereka, karena kan jadi kalau ini kebetulan Mbak Weni mungkin lebih paham ya. Jadi kalau di Korea itu penulisan itu dianggap sebagai katarsis. Jadi kegiatan katarsis di mana hal ini tuh membantu supaya anak-anak ini tuh bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Jadi ada sistem journaling gitu kan. Nah, di sini tuh kenapa diminta seperti itu? Karena anak-anak ini kan kompetisinya sangat tinggi dan mereka belajar sangat keras dan mereka kadang lupa bahwa banyak hal yang harus disyukuri dalam satu hari. Nah, mungkin bisa minta mereka, mungkin tidak harus pakai jurnal tulis seperti itu ya, karena itu sudah kuno. Tapi tadi itu seperti Instagram, Bu. Coba nanti diupdate ya buat feed di Instagram, atau mungkin kalau yang tidak punya Instagram di WhatsApp Story kayak gitu, WhatsApp update WhatsApp gitu. Jadi foto yang menggambarkan perasaan kamu di jam 3 sore. Nah, kayak gitu. Atau nanti coba setelah sholat atau setelah berdoa gitu. Jadi biasanya kan kalau berdoa jam 5, jam 6, kalau sholat juga jam setengah 6 gitu. Silahkan kalian foto hal yang menarik perhatian kalian dan menggambarkan perasaan kalian pada hari itu, buat kata-katanya dengan 20 kata. Nah, kayak gitu-gitu aja, Bu, dengan cara-cara seperti itu dulu. Kenapa? Karena kalau itu sudah diberi nama PR atau homework atau tugas, secara psikologis itu anak akan switch ke adrenalin yang lain. Jadi kayak otaknya tuh nge-switch, tugas. Nah, tapi saat dia diajak
oh update status nih Instagram, oh update story, oke, kayak gitu. Jadi mungkin karena ya itu tadi, kalau sudah ada kata PR, homework, dan tugas, itu pasti mereka akan tertekan, secara tidak langsung tertekan, dan saya pribadi sendiri ya, saat saya bekerja di Gagas Media, sastra tuh menjadi hal yang menekan saya. Aduh, belum selesai editan, aduh belum selesai. Padahal sebenarnya saat saya tidak bekerja di Gagas, tulisan sastra itu menjadi hal yang menyenangkan, tapi saat dia sudah dibentuk menjadi sebuah tugas, kewajiban, nah itu akan menjadi hal yang tidak menyenangkan. Nah, mungkin pendekatannya ke situ sih, Bu. Jadi mungkin saya paham banget sih masalahnya Bu Eta, karena saya juga mengalami sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi mungkin ke situ, Bu. Jadi lebih ke hal-hal personal. Hari ini makan apa? Tapi makanannya difoto dong, terus nanti coba diceritakan perasaan saat makan makanan yang dibuat atau dimakan di rumah. Nah, jadi hal-hal yang sangat personal dulu seperti itu. Gitu, Bu. Ya. Makasih. Iya, sama-sama, Bu. Silahkan, masih ada pertanyaan? Saya volunteer Happy Seat. Oh iya, silahkan. Ya, dengan Krishna. Iya, menarik Krishna. Sekali apa yang barusan Kak kan tadi ya, mengenai membuat kreativitas anak atau memunculkan gagasan anak. Nah, saya ingin bertanya tadi di depan itu kan bahwa menulis itu bisa menyembuhkan atau sebagai alat untuk apa tadi ya Kak, menyembuhkan ya Kak, itu. Nah, kemudian kan di era pandemi ini terutama ya, begitu anak sekolah daring dan sebagainya, itu kan banyak juga kemarin mungkin guru-guru juga, aduh, pembentukan karakter anak tuh menjadi tidak terbentuk seperti itu. Nah, tips apa nih Kak Aprilia yang kira-kira menulis itu sebagai penyembuh jiwa anak, misalkan sekaligus juga membentuk karakter anak nih, menumbuhkan karakter anak, dan misalkan karakter peduli terhadap temannya yang kena musibah seperti itu Kak. Itu pertanyaan saya Kak, monggo. Iya, oke Bu. Nah itu bagus. Dulu saya pernah kebetulan waktu saya volunteer waktu itu dulu saya kan bantu volunteer Jesuit di Thailand, di korban perang Myanmar. Nah saya bantu teman-teman itu, kebetulan mereka sangat tertekan karena pisah dengan keluarganya, bapak ibunya meninggal di depan mereka, dibunuh di depan mereka. Mereka sangat istilahnya si Romo bilang tuh, coba dong kamu ajak gimana mereka ini bisa senang-senang kayak gitu, istilah kayak gitu. Karena saat diajak nonton film yang lucu-lucu pun mereka tuh sangat tidak tertarik gitu, karena mereka kepikiran hal-hal yang kita sendiri tidak akan tahu perasaan mereka. Nah, waktu itu saya kepikiran ada dua hal waktu itu. Yang pertama, saya ajak mereka menulis puisi yang diberikan ke teman sekelasnya. Jadi saya kasih tulisan, nama temannya saya lipat di dalam gelas, terus saya suruh ambil. Nah, contohnya saya ngambil namanya Bu Krishna gitu. Terus Bu Krishna ngambil namanya Bu Eta kayak gitu. Nah, saya harus menuliskan puisi yang memberi semangat atau kata-kata yang ingin dikatakan kepada Krishna, Bu Krishna dan Bu Eta seperti itu. Nah, itu salah satunya bisa seperti itu. Atau yang kedua adalah mungkin ibu punya seorang teman yang, kalau dulu saya punya teman seorang, bukan dulu, masih sampai sekarang masih teman, dan dia kebetulan adalah anak yang traveling gitu, suka traveling ke keliling-keliling kota-kota dimanapun, dan saya minta izin ke teman ini, boleh nggak ini 20 murid aku yang di kelas di Thailand ini ngirim surat ke kamu, jadi kamu sebagai teman pena yang baru. Oh, dia bilang, oh boleh. Nah, saya minta ke anak-anak di kelas itu untuk menulis surat pena kepada teman baru. Saya pertamanya jelasin dulu, oh saya mau tunjukkan sebuah video, kebetulan teman saya itu punya vlog kan, si video. Teman saya ini namanya si ini, dia sangat suka seperti ini, hobi dia seperti ini, dia jelaskan teman saya ini seperti ini, dia menulis gini-gini. Nah, terus saya kirim, saya minta mereka untuk menulis, terus saya kirimkan ke teman saya membalas kayak gitu. Tapi membalasnya tidak panjang sih, sangat pendek, dan saya kumpulkan jadi satu, saya kirim ke Romo bagikan. Jadi hal-hal yang seperti itu juga bisa, Bu. Jadi kenapa saat kita meminta mereka untuk menulis kepada orang lain, itu otomatis kita mengajarkan empati kepada mereka. Bagaimana saya
saya harus ngomong apa nih ke teman saya, diksi apa yang harus saya pilih, saya harus bicara apa, kayak gitu. Nah, secara tidak langsung mereka membantu temannya dan juga healing diri sendiri. Kadang yang kita tuliskan itu, ini jujur ya, kadang yang kita tuliskan itu sebenarnya adalah pelampiasan dari yang ingin kita omongkan ke diri kita sendiri. Cuman anak-anak ini tuh tidak paham caranya berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca tentang buku psikologis yang Jones Map itu tentang bagaimana manusia itu diharuskan berkomunikasi dengan diri sendiri untuk mengetahui apa yang salah dengan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Nah, saat kita menulis, sebenarnya kita tuh tidak sengaja menulis apa yang ingin kita katakan ke diri kita sendiri. Itu sebenarnya refleksi dari menulis. Nah, itu kenapa tadi tulisan sastra atau kreatif ini bisa disebut sebagai katarsis, kayak gitu. Jadi cara sistemnya bisa macam-macam sih. Atau mungkin kalau tidak ada yang mau dituju, bisa bilang tulis untuk saya sebagai guru, kayak gitu. Jadi mungkin caranya bisa seperti itu. Gimana Bu Krisna? Pasti banyak. Iya, menjawab nggak Bu ya? Semoga. Menjawab sekali ya. Healing Iya. itu sangat-sangat sekali ya dibutuhkan. Bu, ya. Terima Karena kasih Kak Aprilia. iya, karena sebenarnya kalau curhat sedikit, saya juga dari kecil karena keluarga besar, terus saya juga kalau sekolah harus istilahnya kalau sekolah harus berusaha sendiri, kuliah harus kerja, kuliah harus cari beasiswa. Saya sebenarnya tidak merasa bahwa oh ternyata hidup tuh berat ya, tapi setelah menulis gitu saya merasa kayak oh ternyata saya bisa ngobrol dengan diri saya seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya itu tuh hanya pelampiasan untuk bahwa oh aku tuh sebenarnya pengen ngomong kayak gini ke diri saya sendiri, tapi saya tidak tahu caranya, tapi saat menulis secara tidak sadar itu terungkapkan kayak gitu, Bu. Makanya kalau di penelitian yang pernah saya baca bahwa anak-anak yang menulis jurnal dan diary setiap harinya dia akan menjadi anak yang kuat di masa dewasa karena dia sudah bisa berkomunikasi dan meluapkan apa yang ingin dia katakan ke dirinya sendiri dan orang lain walaupun tidak langsung ke orang tersebut. Jadi mungkin itu bisa diajarkan ke anak. Sebenarnya itu rencana saya kalau saya punya anak ya, Bu. Saya pengen ngajak kayak ayo Dek 30 menit kita nulis bareng. Jadi dia nulis sendiri di diary-nya, saya nulis sendiri di jurnal saya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih, Bu. Jadi bisa di kelas mungkin 15 menit setelah kelas berakhir, anak-anak disuruh, ayo sekarang nulis yuk. Coba tulis 3 kalimat atau 5 kalimat tentang hari ini gimana perasaannya sebelum kelas bel berakhir. Kayak gitu juga bisa. Jadi hal-hal yang kayak gitu, Bu. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan mungkin? Dari saya, Bu Kitin. Yes. Silahkan sebentar saya. Bu, ada Ibu Martina. Iya, silahkan Bu Martina. Oke, menarik sekali. Sebenarnya bukan soal pertanyaan kalau saya. Jadi saya merasa bahagia karena hari ini bisa bergabung di ruang Zoom ini dan menjelaskan banyak mendapat penjelasan banyak hal mengenai creative writing ya. Nah, di sekolah kami itu ada kebiasaan menuliskan refleksi. Jadi seperti yang Bu Kitin baru saja katakan ini tadi 10-15 menit di akhir pelajaran itu biasanya anak-anak menuliskan refleksinya. Nah, itu sudah jalan bertahun-tahun dan dari kelas 3, kalau kelas 1 2 belum. Ya, dari kelas 3 hanya berapa kalimat, tidak sampai 5 kalimat. Nanti lalu 4, 5, 6 berjenjang seperti itu. Harapannya itu sampai di kelas 6 mereka bisa menuliskan semacam diary atau jurnal harian itu tadi. Nah, namun dari sekian banyak yang terjadi ini, faktanya itu mereka hanya tulisannya itu monoton. Jadi semacam ini, seperti yang tadi malam dikirim ya, misalnya. Hari ini saya bangun jam 6.30, saya melipat selimut dan membereskan tempat tidur. Lalu saya menyapu halaman, kemudian saya cuci muka, kemudian saya sarapan.
Lalu saya belajar dari jam 8 sampai jam setengah 12, kemudian saya makan. Saya bermain bersama Kenji dan Tiga, kemudian saya mandi, dan kemudian makan. Nah, seperti itu. Jadi yang dikehendaki sekolah itu kan sebenarnya seperti yang dikatakan tadi. Jadi supaya anak itu dari menulis itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dalam bentuk tulisan. Di samping menulis sendiri kan sebenarnya ada nilai bahwa dia itu belajar kelemah lembutan, menulis dengan bahasa yang santun, yang baik, juga belajar dari tata bahasa. Dan itu nanti kan juga ketika dia ngomong dalam bahasa verbal, nanti dia akan terbiasa bahwa ngomongnya itu juga terstruktur karena dia biasa menulis. Maksudnya kan akan seperti itu. Dan nilai plusnya tadi adalah yang dikatakan Bu Kitin bahwa nanti bisa menjadi anak yang kuat di masa dewasa. Nah, itu bagus sekali memang. Makanya kita juga mempertahankan kegiatan refleksi ini akan tetap ada meski di masa pandemi. Nah, lalu kendalanya itu karena itu tadi kelihatan monoton itu di tahun ini memang kami juga mulai berpikir untuk bagaimana supaya anak itu tidak bosan. Nah, tapi kami kan belum sempat nih membicarakan dengan serius seperti apa yang akan dilakukan. Dan ini tadi saya bersyukur banget mengikuti acara kegiatan ini. Jadi, oh ternyata bisa lewat foto, bisa lewat update status semacam itu dengan dikasih kalimat-kalimat semacam itu. Ada beberapa ide yang saya tangkap dan ini terima kasih sekali, nanti akan saya bagikan ke teman-teman guru supaya nanti juga bisa anak-anak melakukannya. Begitu. Terima kasih Bu. Ya senang ya Bu, supaya semoga bisa membantu Bu Martina dan teman-teman di sekolah Ibu ya. Ya, memang benar. Monoton itu pasti kalau anak-anak ini tidak mendapatkan trigger yang bermacam-macam. Jadi dengan kita menyiapkan apa istilahnya, pematik yang berbeda-beda dalam setiap, tidak harus setiap hari berbeda, itu juga pasti gurunya capek. Tapi mungkin seminggu sekali berbeda, atau mungkin ada bentuknya yang berbeda, atau kadang saya tuh kalau mungkin seperti hari ini refleksinya, kalau kelasnya masih bisa masuk ya, mungkin kalau kelasnya masih bisa masuk, refleksinya ditulis di dalam kertas, diucapkan hari ini untuk Tuhan, terus besok untuk kita ngomong ke Pak Presiden, yuk Pak Presiden ini lagi berat nih kerjaannya, kita kasih dukungan. Jadi mungkin triggernya berbeda-beda supaya setiap harinya berbeda. Karena kalau saya diminta buat jurnal untuk kehidupan saya sehari-hari, saya juga cuma bangun tidur, makan 3 kali sehari di depan laptop, nonton Netflix, kayak gitu terus gitu. Tapi mungkin kalau kita buat pematiknya yang berbeda, nah itu akan seperti itu Bu. Jadi semoga berhasil ya Bu nanti kalau bisa. Saya senang soalnya kalau ada anak-anak Indonesia mulai membaca dan menulis, karena tingkat membaca dan menulis di Indonesia itu ada di ambang kritis. Jadi kita guru-guru ini sebenarnya mempunyai kewajiban untuk gimana sih supaya anak-anak Indonesia ini juga suka membaca dan menulis seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu tadi Martina ya. Oke, masih ada lagi, waktunya sudah tinggal sedikit lagi ya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kami Kak dari PAUD Bintang Timur. Oh ya, Ibu, silakan. Putri ya, Putri. Iya. Kami mau berbagi cerita. Terima kasih sudah ada sesi untuk creative writing. Kami mau berbagi cerita. Di sekolah kami selama masa pandemi ini, kami juga menerapkan creative writing ini di setiap grup kelas kami. Ini sangat menarik sekali bagi kami ya, guru-guru di PAUD ya. Jadi begini, selesai anak-anak menyelesaikan tugas, itu ada sesi saat mereka selesai di akhir tugas, pada malam hari kan kami para bunda kan mengoreksi tugas anak-anak lewat WA group. Itu kami menyampaikan sedikit video bagaimana keadaan anak-anak hari ini, bagaimana tugas anak-anak hari ini, apakah sudah selesai. Nah, cara kami menyampaikan kepada anak-anak itu
melalui gambar-gambar yang misalnya nanti saat tertawa, menyelesaikan tugas dengan baik, anak-anak bisa menyampaikan dengan jempol. Dan untuk tugas yang hebat, kami memberikan dengan gambar tepuk tangan. Dan untuk tugas yang berhasil, kami memberikan dengan tanda bintang. Nah, itu memberi semangat kepada anak-anak selama masa pandemi. Dan untuk anak-anak kami yang di kelas TKB, itu kan mereka sudah mulai bisa menulis. Itu mereka memberikan sebuah gambar dengan muka senyum, muka yang terberkati saat pagi hari, mereka menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku bangun dengan badan yang segar, dengan badan yang kuat. Hari ini aku semangat untuk menyambut belajar di rumah, didampingi ayah bunda. Mereka memberikan gambar kepada guru-guru di grup kelas masing-masing dengan tanda lingkaran yang di atas kepala, berarti mereka semalaman diberkati Tuhan dalam tidurnya. Dan saat mereka bisa menyelesaikan tugas, mereka memberikan gambar tanda senyum dan dengan muka yang penuh ceria, yang TKB mereka bisa menuliskan dengan kata, terima kasih Bunda sudah menyelesaikan tugas hari ini dengan baik dan memberikan tanda jempol. Kemudian kami membalas, terima kasih kakak, sudah semangat, salam sehat selalu. Itu Kak yang kami terapkan di sekolah kami. Demikian, terima kasih untuk creative writing-nya, berbagi pengalaman kepada kami semua, terutama kami mendapat pengalaman yang terbaik dari Kakak Aprilia Kristiana. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ya Bu, ya bagus ya. Jadi memang kalau TK masih belum bisa nulis kata-kata, jadi memang dengan gambar. Atau mungkin bisa coba dengan voice note, Bu. Jadi kan karena ada WhatsApp kan, anaknya disuruh menciptakan bukan tulisan, jadi mengungkapkan perasaan hari ini dengan voice note lewat WhatsApp-nya orang tuanya, bundanya. Seperti juga mungkin seru juga. Ya, Jadi ya. Juga memakai voice note Kak. Oh ya, itu menarik sih Bu. Tapi ini saya suka kok dengan konsep di sekolah Ibu yang memberikan bahwa apa yang dirasakan setelah belajar itu paling penting untuk kita ketahui anak-anak ini. Memang seperti itu. Dan feedback kepada anak-anak itu sangat berharga karena jadi kalau dulu waktu kita sekolah juga kalau guru tidak memberi feedback apapun kita juga sedih gitu kan. Jadi memang feedback itu bagus sekali. Oke, terima kasih Bu Triwi untuk ceritanya. Sama-sama. Iya. Oke, mungkin sudah selesai. Bisa kembali ke Kak Sekar. Ya, terima kasih Kak Kitin. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Rama. Baik Bapak Ibu, kegiatan diskusi kita kali ini sudah berakhir di sini. Terima kasih untuk Kak Kitin, untuk Kak Rama, untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi spesial Hari Anak Nasional kali ini ya. Dalam diskusi kali ini dapat kita simpulkan bahwa creative writing itu bisa membuat anak-anak ke depannya itu menjadi anak-anak kuat yang tangguh. Creative writing itu juga bisa ditulis dengan hal-hal yang kecil itu dapat menjadi cerita tersebut. Ya, sebelum kita menyudahi kegiatan diskusi kita kali ini, ada yang akan disampaikan dari Kak Wedi atau Kak Krisna? Ya, saya sedikit terima kasih untuk Kak Kitin dan Kak Rama yang sudah berbagi pengalamannya. Juga Bapak Ibu, saya kira masih ada banyak hal yang sebenarnya mungkin ada ingin diungkapkan. Kayaknya saya melihat perangainya gitu ya. Kayaknya pengen cerita, nggak harus dalam bentuk pertanyaan sebenarnya. Jadi kalaupun ada pengalaman ya, tadi apa yang disampaikan dari ibu-ibu sekalian, pengalaman dari sekolahnya. Nanti silahkan setelah ini kalaupun ada yang ingin diskusi ya, tadi Kak Kitin sendiri sudah menyediakan diri, jadi kami memiliki materi dari Kak Ramat, kemudian Kak Kitin juga memiliki materi, nanti akan kami share Bapak Ibu, link materinya beserta dengan e-sertifikatnya. Jadi bagi yang belum menuliskan nama, silahkan menuliskan namanya.
Dan setelah ini kami harapkan semoga apa yang didapatkan bisa dibawa ke sekolah, kemudian disampaikan kepada anak-anak, karena sebenarnya seperti proyek untuk Hari Anak Nasional kali ini, kita mengusung tema cerita pena warna-warni. Jadi kami itu rindu untuk membaca karya kreatif anak-anak sekalian. Jadi setelah ini Bapak Ibu silahkan membawa ilmu atau sharing tadi ke anak-anak, dan kemudian kami tidak ingin membatasi bentuk karyanya seperti apa, karena seperti yang disampaikan Kak Kitin dan Kak Rama tadi, idenya bisa dari apa saja atau bentuknya juga bisa apa saja, bisa berupa cerpen, cerbung, ataupun tadi juga prosa gitu ya, atau pantun mungkin, terus kemudian puisi itu juga bisa, ataupun juga tadi bisa disebutkan surat, mungkin surat untuk temanku atau guru atau siapa aja. Jadi kami tidak ingin membatasi itu. Jadi kami harap kami bisa membaca karya adik-adik semuanya. Jadi kami akan membuka kesempatan untuk adik-adik bisa membuat karya dan mengumpulkannya ke kami hingga Jumat 6 Agustus 2021. Nanti dari karya itu akan kami kumpulkan dan kami akan buatkan sebuah pameran ya. Bentuk pamerannya seperti apa nanti akan kami siapkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Kak Rama, Kak Kitin yang dengan luar biasanya sudah mempersiapkan ini semua. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dari saya, terima kasih Kak Sekar. Oke Bu, makasih. Iya, terima kasih Kak Weni. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih.